Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam renungan harian Toraya, Sarota Santapan Rohani kita di pagi hari ini, edisi Kamis 20 April 2023. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhan Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh diberi kesempatan menikmati hari baru, hari anugerah Tuhan buat kami. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi setiap kami. Melandasi kegiatan dan mengawali kegiatan kami di sepanjang hari ini, kami rindu membaca, merenungkan firman Tuhan. Kuasai hati, pikiran, dan seluruh hidup kami, agar kami sungguh-sungguh memaknai akan firman-Mu yang hendak kami baca dan dengarkan pada pagi hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam keampunan Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami datang berdoa kepadamu Bapa di surga. Amin. Pembacaan Alkitab pagi ini terpilih dari 1 Korintus 15 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kebangkitan kita. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Tema renungan kita pagi ini yaitu meyakini kebangkitannya. Ungkanapai kamalimbangunanna. Ada ungkapan sinis dalam bahasa Toraja yang sering diungkapkan ketika seseorang tidak percaya terhadap sesuatu cerita atau berita yang dikatakan oleh orang lain. Mindan tiro pasak dio pandang. Ya, siapa yang lihat pasar di ujung pandang, walaupun namanya sekarang adalah Makassar. Bukan tidak mungkin masih ada orang Kristen ketika mendengar cerita tentang kebangkitan dari antara orang mati akan mengatakan, apa mungkin orang yang sudah meninggal bisa bangkit kembali? Logika memang akan sulit dipercaya. Itulah sebabnya dalam pembacaan kita hari ini Rasul Paulus menegaskan bahwa kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan kita telah percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dengan demikian, mereka yang percaya kepadanya juga akan bangkit. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Yesus dalam percakapannya dengan Marta dalam peristiwa kematian Lazarus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Tidak ada artinya kita percaya jika tidak yakin akan kebangkitan Yesus. Karena itulah inti dari kepercayaan kita. Paulus meyakinkan bahwa
Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 14. Dengan demikian, yang pertama dan terutama harus dimiliki orang percaya adalah iman. Karena hanya dengan demikian kita dapat mengerti dan kita dapat menerima serta percaya kepada firman Tuhan. Pikiran manusia tidak akan dapat menyelami rasa kehendaknya atau rahasia kehendak Tuhan. Hanya dengan kuasa Roh Kudus kita akan dimampukan memahami maksud dan kehendak Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pagi ini kami diberi kesempatan menikmati hidup baru di hari yang baru. Bahkan kami sudah menikmati hadirat Tuhan melalui doa dan pembacaan serta perenungan firman-Mu. Materaikan firman-Mu itu dalam loh hati masing-masing kami, agar kami boleh memaknainya, kami boleh melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Bersyukur berdoa buat setiap keluarga atau rumah tangga jemaat Tuhan di lingkup Jemaat Silo Campagaya, mulai dari ayah dan ibu selaku orang tua dalam setiap keluarga, oma opa atau kakek nenek, tante om, anak-anak muda, anak-anak usia remaja dan usia sekolah, balita dan yang masih bayi. Biarlah semua kami persembahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkaulah yang menyertai dan melindungi kami di sepanjang hari ini, di dalam kami mengerjakan tugas pekerjaan masing-masing kami. Biarlah boleh bermuara pada hormat kemuliaan nama Tuhan. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang terbaring lemah, baik yang dirawat di rumah sakit, berobat jalan maupun yang dirawat di rumah. Tuhan, Engkau datang sebagai dokter yang tidak kelihatan, menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan, mereka semua menjadi sembuh. Bagi keluarga yang mengalami duka cita, kiranya Tuhan menghibur segenap keluarga dan jemaat Tuhan yang mengalami duka cita. Biarlah oleh penghiburan oleh Tuhan, keluarga yang berduka cita senantiasa kuat imannya dan mengalami juga sukacita damai sejahtera dari Tuhan. Berdoa untuk setiap rencana, program, kegiatan kami di setiap organisasi intragerejawi, khususnya PPGT dan PWGT yang berencana akan melaksanakan Paskah, baik di tingkat jemaat maupun di tingkat klasis. Tuhan memberkati. Semua boleh berjalan dengan aman dan lancar, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di Jemaat Silo Campagaya, Bapak dan Ibu Pendeta, Bapak dan Ibu Penatua Diaken, bahkan seluruh pengurus organisasi intragerejawi mulai dari PKBGT, PWGT, PPGT, Sekolah Minggu Gereja Toraja, Jemaat Silo. Tuhan memberkati setiap kami bersama-sama berkolaborasi mengangkat tugas panggilan gereja di tengah-tengah jemaat Tuhan, bersaksi, bersekutu dan melayani. Kami boleh mempersaksikan diri kami dan hidup kami, keluarga kami di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan menuntun kami dan mengutus kami. Berdoa bagi kota Makassar di mana kami ada dan berkarya di dalamnya. Tuhan memberkati kota Makassar agar senantiasa berada dalam suasana aman, damai dan sejahtera. Seluruh hidup kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan di pagi ini, siang hingga sore nanti, bahkan malam nanti. Tuhanlah yang menyertai kehidupan masing-masing kami. Ini doa dan harap kami Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengampuni dosa kami, agar kami senantiasa layak menerima berkat-berkat-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami datang berdoa kepadamu Bapa di surga. Haleluya, amin.
Demikianlah Sarota pagi ini dari Jemaat Silo Campagaya. Selamat berkarya di hari ini, Tuhan memberkati dan shalom.